Assalamualaikum Mas Bedu. Waalaikumsalam. Kok ada di sini, Bu? Lu nggak di dalam, baik gue. Biasanya sih di dalam ya, sekarang di sini. Iya. Mas Bedu, saya mau ketemu Mama nih, mau curhat, lagi galau nih. Lagi galau. Ada masalah apa emangnya? Ini Mas Bedu, kan saya ini kan gampang emosi. Gampang emosi? Iya, apalagi kan bulan puasa ini kan kita menahan lapar, haus kan. Tapi anak-anak di rumah tuh kalau disuruh sholat, bilangnya ntar terus. Terus di dapur repot sendiri kan, nggak mau bantuin. Suami juga nggak mau bantu nonton TV, mau kerjanya gitu. Jadi saya mau tanya ke Mama nih, bagaimana cara kita main emosi di bulan puasa ini? Dan apakah marah-marah itu bisa batalin puasa apa tidak? Oke, jadi kegalauan ibu muslimah ini, ya, ibu muslimah ya namanya? Ya, ibu muslimah ini galau karena di rumah lagi repot-repotnya menyiapkan untuk berbuka puasa, tapi anak disuruh sholat nggak mau, susah. Ya kan, suami juga nggak mau bantuin, kita lagi repot, malah asik main handphone atau TV, gitu kan. Itu yang bikin ibu jadi emosi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menahan emosi di bulan Ramadan, dan kalau seandainya udah terpaksa keluar tuh, nggak sengaja keluar marah-marah, batal nggak puasanya? Iya benar Mas. Nanti kita tanyakan sama Mama Dede ya. Iya. Pas banget nih, Ramadan di rumah Mama Dede, kita akan bahas masalah ini. Ya. Iya. Yaudah, ibu jangan marah-marah. Kalau ibu mau marah-marah, sama tembok. Kalau Mas Bedu jadi nggak marah? Ah, benar deh. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya bisa bawa adem. Karena saya dulu jual es batu, jadi adem. Ya. Yaudah Bu ya, ya, saya siap-siap. Iya Mas Bedu. Ya Ibu, misi ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari dekat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya selama puasa, amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Ramadan di rumah Mama Dede. Waduh, di rumah Mama Dede juga sudah hadir ya, putih-putih serem. Putih-putih melati. Putih-putih suci. Wih, Masya Allah. Dari mana nih Ibu? Dari Majelis Taklim Al-Huda Tangerang. Al-Huda Tangerang. Al-Huda Tangerang, luar biasa. Masya Allah. Yang satu kayaknya habis dari kondangan langsung kemari nih. Kena. Puasa-puasa ada kondangan. Iya, siapa tahu akad nikahnya doang. Oh, akad nikahnya. Iya, tapi nggak ada makan-makan. Iya, mentrelep. Bajunya mentrelep. Kalau bahasanya Mama nih sambil kita nunggu Mama ya, buricak burinong. Buricak burinong, ya naik beca jidat atau jenong. Oke, pastinya nih. Nanti juga Mama aja deh. Tanya Gua Mama mau ya. cerita sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Damang Bedu, Alhamdulillah Mah Pangestu. yang buricak burinong mana? Yang sebelah kiri Mama mah. juga. Wai, Tangannya bekewer mah, model bajunya. Mbak, tangannya payung. Payung, iya. bajunya banyak pecahan belingnya Mah. Itu waktu kemarin ada tabrakan. Ya Allah. Kan kaca mobilnya ngampar. Ngampar. Mobil sama dia ditempelin. Tempelin. Iya. Daripada, Gaya ya, gaya. Bener. Daripada diaurin bawang emang ngebubur. Ya jangan dong. Tapi jangan marah ya Bu, bercanda. Iya, puasa Bu. Keren jangan- tapi keren. Iya keren. Jangan Buat mudah. lebaran.
jangan mudah marah Bu puasa Bu ya. Iya. Jangan sampai seperti ada tadi ibu-ibu mah bodoh ketemu ibu-ibu Kunaon? curhat, galau dia mah. Namanya ibu muslimah, ya kan. Dia tuh di rumah itu kan repot menyiapkan buat buka puasa, ya kan. Kemudian lagi saat buka puasa tuh waktunya zuhur, anaknya disuruh sholat, anaknya nggak mau. Dia mesti deketin anaknya, mesti marah-marah. Ayo dong, Kesel, kamu sholat, jadi kesel. emosi. Udah gitu suaminya juga di rumah nggak mau bantuin, malah asik main handphone, nonton TV gitu kan. Bukan bantuin untuk ingetin anaknya, nggak mau ikut campur, asik-asik sendiri gitu. Jadi si ibu tuh kayak repot sendiri. Serba ada. Serba ada. Jadi Meledak-ledak. meledak-ledak akhirnya. Mana lagi puasa kan, tahu sendiri bahwa orang lagi puasa kan, kalau lagi lapar kan kadang-kadang kan Bawaannya emosi gitu. Nah itu dia. Jadi dia tuh sebenarnya apa? Dia mudah marah karena situasinya, atau memang mudah marah karena pas lagi kebetulan lagi puasa aja gitu, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tukbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maun. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Selalu marah padahal lagi puasa. Iya, marah gampang saat banget puasa. marah gitu, mudah marah saat berpuasa. Gampang banget marah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah menciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia, dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Namun yang namanya nafsu, kata Allah dalam surat Yusuf 53 terbagi dua. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, yang namanya nafsu terbagi dua. Yang pertama nafsu amarah, yang didorong oleh setan selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang takwa. Kalau kita benar-benar puasa yang kita kerjakan, tujuan puasa kita raih, kita capai, la'allakum tattaqun, jadi orang takwa. Apa takwa? Takwa arti bahasa takwa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya di kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Ini orang takwa. Makanya kalau benar-benar kita merasa, mengakui bahwa saya benar-benar puasa saya tujuannya takwa dan saya sudah jadi orang takwa, mana tanda ketakwaan? Anda silahkan lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini yang kedua. Wal kadhiminal ghaidh, mengendalikan hawa nafsu. Bu, orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Siapapun punya nafsu, tapi tergantung bagaimana pengendaliannya. Kalau kita orang yang bertakwa, kendalikan dong nafsu, jangan dilepas begitu aja. Walaupun memang ada nafsu, pasti ada. Nafsu tidak bisa dihilangkan dari diri kita, tapi diredam, bukan dihilangkan. Makanya dengan berpuasa tujuannya untuk bertakwa. Di antaranya tandanya menaikkan hawa nafsu. Karena berkurang tenaga kita dengan kita berpuasa, tidak makan, tidak minum. Berkurang di tenaga kita. Bisa dikendalikan hawa nafsu kita. Amarah ini membawa kerusakan di mana-mana. Rasul mengatakan la tagdob, jangan marah. Kalimat la tagdob, jangan marah ini membawa keselamatan dunia sampai akhirat. Kenapa? Anda lihat. Orang yang marah kadang-kadang tidak tahu malu. Kalimat kotor, nyerocos, ngomel, keluar dari mulutnya. Pernah dengar orang yang ribut, yang berantem? Pernah. Kadang-kadang yang tidak layak diomongin. Anggota ragunan di absen. Wow, semua dikatain sama dia. Begitu sadar, ya Allah, kok bisa saya ngomong seperti itu?
Kalau ada yang rekam dia marah, lalu rekamnya ditunjukkan waktu dia marah, saya yakin dia akan malu. Apa bedanya dia dengan binatang? Orang yang marah bisa melakukan sesuatu yang menyusahkan orang lain, orang yang dia marahi. Gara-gara marah sama bininya bisa ditabok, ditendang, sama anaknya, sama orang lain bisa ditabok, ditendang, dipukul dan seterusnya. Kenapa? Gara-gara marah. Makanya kalau kita mengaku orang bertakwa, kendalikan hawa nafsu. Jangan diikuti. Karena terbawa oleh arus setan. Ini nafsu amarah kata Allah tadi. Dalam Yusuf 53. Hati-hati. Banyak sekali caranya bagaimana mengatasi rasa marah. Sebagai seorang muslim, Rasulullah mengajarkan. Bacalah ta'uz. Ketika sahabat dengan Rasulullah lagi berkumpul di suatu tempat, lihat ada yang berdiri dekat beliau. 2 orang. Yang satu maki-maki temannya, satu marah. Dua-duanya ngomong. Urat lehernya udah ngegenteng. Mukanya udah merah. Rasul bilang sama sahabat yang dekat, saya tahu bagaimana mengatasinya biar dia reda. Sahabat yang diajak ngomong, bagaimana Rasulullah? Kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang sangat jahat. Maka amarah tadi akan bisa reda. Makanya di setiap saat dan kesempatan banyaklah oleh kita baca ta'uz. Insya Allah kemarahan reda dari diri kita. Oke, baik Mama. Selain marah itu juga gampang, bisa bikin kita malu, menyesal. Marah juga sumber penyakit ya Mama ya? Betul. Sumber penyakit kalau kita marah-marah tuh. Ya. Banyak Bisa penyakit. darah tinggi. Bisa darah tinggi juga. Bisa reumatik. Bisa rematik. Bisa jantungan. Bisa jantung. Gara-gara marah. Gara-gara Punya marah. jantung? Punya Mah, emang pisang aja. Baik, coba nanti kita lanjutkan lagi tausiah dari Mama Dede mengenai puasa mudah marah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi Ramadan di rumah Mama Dede. Ayo Mah, lanjutkan Mah. Mudah marah saat berpuasa tuh. Penyebabnya banyak ya Mah ya. Banyak cara meredam amarah. Banyak cara meredam amarah. Di antaranya tadi dengan wudhu. Ta'uz. Dengan ta'uz. Tauz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita sedang emosi, sedang marah, silahkan berwudhu. Kenapa? Setan diciptakan oleh Allah dari api. Api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan Air. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata setan. Saya lebih baik daripada Adam, kenapa harus sujud? Saya engkau ciptakan dari api, Adam cuma dari tanah. Jadi yang namanya setan diciptakan dari api, yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita sedang emosi, sedang marah, berwudu dengan air, dengan wudu yang sempurna akan reda. Kemudian mana cara yang ketiga? Cara yang ketiga kalau Anda sedang emosi, sedang marah, bersujud. Habis Anda berwudu, belum juga emosi reda. Silakan sembahyang mutlak 2 rakaat. Kenapa? Dengan sembahyang mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku, bodong kita ketekuk. Pusat nafsu di sini. 4 kali sujud. 4 kali sujud kan? Iya. Ya. Artinya makin ketekuk. Selesai sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku, 4 kali sujud, nafsu kita akan berkurang. Atau apalagi, silahkan Anda diam. Beda. Kalau ada orang marah, ngomong aja, wah, semua diomongin. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya, Ma. Beda. Iya. Kalau orang amarah dilampiaskan dengan maki-maki orang. Mama pernah. Iya. Ada lagi jalan nih. Kenapa macet tuh jalannya bro? Kenapa tuh Mah macet Mah? Begitu Mama lihat ada tetangga tuh
berantem sama tetangganya. Ya Allah. Jalanan. Gara-gara? Rumahnya tingginya kagak Pinggir jalan. tahu, kita kan lewat. Oh, lewat doang. Cuman kok macet. Jadi orang-orang yang naik motor, naik mobil jadi penonton. Oh, nontonin. Nontonin itu Ya pagi-pagi. Allah. Sambil ngerekam. Gitu kan. Ngerepotin biasanya tuh, orang. kadang-kadang. Walau alam nggak ngerti dah. Tapi mama kok jadi macet amat. Ada apa? Ada yang berantem. Apa di absen? Makin banyak orang makin menggebu, makin marah, makin marah, makin marah. Makin. Makanya obatnya diam, Ya. beristighfar. Kemudian bagaimana lagi mengatasi marah? Rubah posisi. Kalau kita sedang beri marah sama orang, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Kenapa? Maksudnya apa? Iya, mah. Kalau berdiri, lari bisa nggak? Bisa. Bisa. Nonjok bisa nggak? Bisa. Nendang bisa nggak? Bisa. Mukul bisa? Lapang. Bisa. Duduk beda. Mesti bangun dulu. Berkurang Berkurang gerakannya. gerakannya. Apalagi tiduran. Jadi Males mengurangi gerakan Ya. seperti itu. Kalau kita benar-benar melampiaskan nafsu dengan amarah, yang ada penyesalan. Contoh, suami istri berantem, lemari tak, Waduh. pecah tuh kaca lemari, Perang. piring prak, Waduh. gelas prak, Waduh. kena TV. TV. Begitu selesai marah, rumah berantakan, Ya, rugi, TV rusak. lemari pecah, Duh. piring hancur, gelas hancur, Hancur. TV hancur. Ya Allah. Penyesalan yang ada itu perbuatan setan. Makanya kendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu dalam Islam punten, mau puasa ke, gak mau puasa ke, kendalikan nafsu amarah kita. Nafsu amarah ini menyesatkan semua manusia. Bisa melukai dirinya, melukai orang lain. Kemudian bahkan dengan amarah tidak mustahil orang membunuh orang lain. Iya apa iya? Iya, mah. Coba kalau nonton di TV, malah kan punya TV. Iya, mah. Orang berantem, gara-gara berantem ditonjok. Sahabatnya, temannya gara-gara duit parkiran, berantem saling bunuh. Astagfirullah. Gara-gara emosi, cemburu, disangka Dibakar. pacaran, saling bunuh. Kenapa? Amarah. Amarah. Makanya hati-hati dengan amarah. Yang bersahabat jadi bermusuhan, yang suami istri mencintai jadi tidak, yang menyayangi jadi tidak gara-gara amarah. Itulah cara-cara mengatasi amarah yang Rasul ajarkan buat kita sebagai umatnya. Insya Allah bisa kita mengatasi. Iya ya, Mas. Apalagi di bulan Ramadan. Iya, mah. Makanya kalau ada orang maki-maki kita, kan kita tidak tahu ya. Nah. Ketemu orang ada maki-maki kita, Ada yang maki. mengejek kita, menghina kita, jangan lawan marah sama gilanya. Iya. Katakan saya lagi puasa. Artinya apa? Saya tidak melawan bukan karena nggak berani, tapi harus mengendalikan hawa nafsu saya. Itulah maksudnya. Seperti itu ya, Mah. Nah, Mah, kalau kan dari kecil tuh Mah sering tuh kalau misalkan dibilangin jangan marah, nanti puasanya batal loh. Apakah benar, Mah? Ketika kita marah tuh otomatis puasanya batal? Tidak batal, cuman pahalanya kurang. Berkurang. Oh. Asyamu junnatun malam yahrika bikadzibin aw binamimatin. Puasa itu tameng perisai dinding sebelum dirusak dengan kata-kata kotor, dengan teriak-teriak karena marah, dengan memaki orang. Itu bukan batal pahalanya, tapi mengurangi nilai pahala. Misalnya, kalau tidak marah dapat nilai 80, gara-gara marah-marah cuma 50, berkurang. Berkurang. Rugi ya, capeknya Rugi. sama, nahan laparnya juga sama. Ya. Gara-gara si marah sekali aja langsung pahalanya berkurang. Makanya kendalikan hawa nafsu. Jangan suka marah. Pakpu waspahu. Maafkan keadaan orang, lapangkan dada kalian. Karena kalau dada tidak lapang, pasti emosi akan menggelegak. Makanya kalau Nabi Musa berdoa, Rabbis rohli sodri. Wayasirli Amri. wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dimulai dengan dada yang lapang. Kalau dada kita sudah lapang, apapun yang dialami akan enjoy. Tidak sesak dada. Kalau dada sesak itu yang gampang marah. Kalau lapang dada, kebahagiaan, tidak akan marah, tapi syukur yang ada. Iya, seperti itu ya, Mah. Kalau dia mengatakan dia tidak marah, tapi nadanya tinggi. Nggak marah, saya nggak marah kok. Itu orang munafik. Oh, bohong itu. Nggak bisa dibohongin. Iya, Gua nggak marah kok, gua nggak marah kok. Dari nadanya udah ketahuan marah. Ada yang gue gitu ya, Bu ya. Itu bohong. Iya, Kita iya. udah tahu dah. Iya. Masa iya? Itu bela diri. Bela Dia diri. dikatakan tidak marah, dari nada bicara, dari kalimat yang keluar kita tahu marah apa tidak.
seperti itu. Nah, kalau sudah terlanjur marah mah, akhirnya kita selesai marah kita nyesel. Nah, ada nggak amalan atau doa apa yang harus kita ucapkan ketika kita sudah terlanjur marah agar tidak menjadi penyesalan gitu loh mah? Beristighfar dengan kemarahan kita. Beristighfar dengan kemarahan kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi setan lewat. Saya minta ampun. Kalau kita marah dengan orang, minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Minta maaf. Kalau kita marah dengan diri sendiri, minta mohon ampun kepada Allah biar dirapangkan dada kita. Tapi kebanyakan orang marah kan dengan orang lain. Betul, Iya. Bang. Makanya samperin, cium tangan. Kalau perlu pelukin dia, dekapkan dadanya, saling memaafkan. Kalau cowok dengan cowok, kalau cewek dengan cewek, kalau cowok dengan cewek nggak boleh. Jangan Oh, peluk, jangan deketin, bukan cium, muhrim. jangan saling maafkan. Harus saling memaafkan. Iya, iya. Karena walau bagaimanapun juga, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Habis meninggalkan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, lalu berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan, itulah tanda orang takwa dalam Ali Imran 134. Iya. Ya. Udah pernah tuh Bang, waktu marah di jalan berantem sama orang. Terus orangnya itu kan bisa orang itu babak belur lah kalah gitu kan. Terus bener nyesel, kasihan langsung kayak kok gue kejem banget gitu ya Mas. Sampai Mas Bedu. karena pada saat kita berantem tuh kan emosi kan jadi kayak Wah, Masya Allah. pas lihat Maaf, memang banyak yang menyebabkan marah. Saat ini memang ngalamin kemarin. Iya, Mah. 2 hari yang lalu. Ini lagi macet kan? Macet di tikungan. Yang namanya macet ngebut apa kagak? Harusnya jangan Pelan-pelan. ngebut lah. Mobil lagi macet, pelan-pelan, ujuk-ujuk kilometer celentang di aspal. Ya. Masuk akal nggak mobil gue lagi diem? orang yang lagi diem kok dia mencelentang Gak mungkin namanya? kita yang nabrak. Itu nyari duit. Ya, sengaja. Nyari duit, baru 2 hari yang lalu. Astagfirullahaladzim. Tahu mobil mama mewah langsung diturunin Kurang aja. ajar bener. Mobil pak ditabrak. Terus celentang di aspal. Nggak ada yang nolongin. Orang juga tahu mobil gue lagi diem. Iya. Jadi kita kan marah, maksudnya kita kan kesel. Ya. Kok begitu amat nyari duit, begitu amat. Iya. Nyusahin orang. Tapi memang kita mohon sama Allah keselamatan, dibuktikan nggak masuk akal, mobil diem ditabrak begitu. Iya, seperti itu ya, Maya. Jadi tentunya di saat sekarang memang masa-masa sulit. Makin banyak oknum-oknum yang nyari duit dengan cara-cara aneh seperti itu ya. Survei Alhamdulillah membuktikan. sekali. Aku mengalaminya 2 hari yang lalu. Ya, jadi jangan sampai kita juga terpancing emosi Betul. ya. Baik, Mama, nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Boleh. Ibu-ibu yang udah nggak sabar mau nanya sama Mama mengenai tema kita suka marah atau sering marah saat berpuasa, jangan khawatir. Boleh banget ya, nanyanya setelah ini. Tapi ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Tetap bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Kesini ada rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, silakan siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan, Berdiri. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ela dari Jamaah Majelis Taklim Al-Huda, Tangerang. Mangga CEH. Kenapa Bu? Nangis Bu? Jangan marah, Bu. nangis Bu. Gini ya Mama Dede, mau tanya. Sewaktu itu kan waktu bulan puasa, saya masih lagi puasa. Anak saya lagi berjalan berdua sama anak saya. Anak saya kecopetan. Saya ngelihat sendiri gitu. Terus Copetnya. iya, saya ngelihat sendiri dia ngambil dompet anak saya. Terus saya saking emosi saya tuh mukul copet itu, tuh ribut marah-marah gitu. Yang saya tanyakan apa membatalkan puasa saya apa enggak gitu. Saya rasa spontanitas dia berbuat salah, kita pukul copet tadi, tidak dosa CEH. Yang salah itu direncanakan, yang salah dia. Siapapun normal, benar kan? Iya. Dia ngelihat ada copet ngambil, dipukul, pembelaan diri. Karena kita oleh Allah diberikan hidayah gharizah, hidayah insting, bawaan, Refleks. fitrah. Melihat ada orang melukai kita, menyakiti kita, ngambil hak kita, spontan, tuk. Aduh. Kita ini oleh Allah diberikan hidayah. Hidayah gharizah, hidayah insting,
bawaan fitrahnya. Kayak macam kita lagi jalan, ada angin, ngedip nggak? Ngedip, Mama. Diperintah orang nggak? Enggak. Begitu ada kecelakaan, nyakitin kita, orang ngambil hak kita, nyopet dompet anak saya, tonjok. Itu kan spontan, tanpa Sebuah perintah. pembelaan. Langsung. Itu tidak berdosa. Karena memang seharusnya otak kita udah di-set sama Allah. Kalau ada orang nyakiti, lawan. Karena kita harus pembelaan diri. Begitu. Kecuali mohon maaf nih mah, copetnya udah ketangkep, udah diam, kita tonjok-tonjokin. Nah itu salah. Ada yang kan berdarah-darah ini tempo hari. Kalau udah traffic, copet. Baru tuh. Spontan, kan? Spontan. Ada pertanyaan. Iya. Apakah copetnya langsung ngejengkang atau lari? Kak, gimana Bu? Pakai mic Bu? Bu pakai mikrofon Bu? Jadi awalnya cepetnya nggak ngaku tuh Bu. Gimana Bu? Gimana Bu? Dia bilang apa sih? Kamu apa cepet sih ya, kamu orang cepet ya saya gitu? bilang- Saya bilang orang saya ngelihat sendiri kamu ngambil dompet anak saya gitu. Udah terambil belum dompetnya? Udah, dompetnya udah sama dia, terus Oh, ditaruh di sini. Sama Masya saya Allah. tepak gitu, dompetnya kan jatuh. Jatuh. Dompetnya Saya jatuh. ambil, iya, terus saya ambil lagi dompetnya. Alhamdulillah. Iya. Berarti ibu Itulah gunanya badan gede kayak gue. Gitu loh. Jadi wanita Pukul perkasa. tangan dia gitu. Oh, Dompetnya itu nggak apa-apa, Bu, pegang, refleks. jatuh. Tidak masalah. Tidak masalah. Anda tidak berdosa. Iya. Makasih ya Mama. Silakan pertanyaan berikutnya Berdiri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunyana dari Majelis Taklim Al-Huda Tangerang. Mangga Bu Bunyana. Galau mah, Ada apa Bu Bun? gini mah saya kan mempunyai 6 orang anak. Wih rajin amat. Masya Allah. Terus Hebat. kalau tidur siang tuh kalau dibangunin sholat suka pada gimana gitu. Males. Males. Terus kan kadang namanya orang tua suka emosi tuh. Kalau terus dalam emosi saya itu gimana tuh mah? Oke. Makasih mah. Baik Bu Bunyana dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kalau ini kewajiban. Justru Rasul mengatakan 7 tahun perintahkan sholat. 10 tahun belum sholat pukul. Tidur mulu pura-pura itu kesetanan. Namanya siwalhan. Ngekepin biar anget dia tidur. Oh, setan wahana. Bahkan Rasul mengatakan boleh diguyur dengan air. Biar dia bangun. Terus bangunin. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Kita wajib jaga diri kita, Bu Bunyana, keluarga kita, anak-anak kita, kan tanggung jawab kita. Iya. Kalau kita cuekin, biarin deh, kasihan lagi tidur relap. Iya. Masa dibangunin? Yang dosa Dosa. kita, Bu Bunyana. Jadi punya kewajiban tetap gusrah-gusrah biar mereka mau sholat. Karena Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga untuk sholat dan sabar. Kenapa sabar? Ngajakin jalan-jalan gampang, Bu Bunyana. Ngajakin makan-makan gampang, ngajakin nonton TV gampang, ngajakin segala macam gampang. Sholat mah susah, makanya Allah tahu persis, bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Kita marah wajar, dipukul juga Rasul mengatakan diperbolehkan. Tapi bukan untuk menyakiti, mendidik bahwa sholat merupakan kewajiban kita. Iya. Bu Bunyana. Oke Bu. Jadi disiram boleh Bu ya. Disiram pelan-pelan. Gitu. Jangan disiram air panas ya Bu. Cipratin air. Cipratin air Bu ya. Cipratin. Cipratin. Mama dulu lagi kecil gitu. Cipratin air Mang. Nih kan rumah mama kan punya masjid depan rumah ini masjid nempel banget ke Masya rumah Allah. sama masjid bapak saya. Ya. Kalau subuh kita dibangunin, misalnya bangun. Bapak saya pulang dari masjid, masih kena ngeronjor. Bukan dicipratin lagi itu bapak saya mah. Air ember, guyur. Biur Padahal dulu mah yang namanya kapuk kan. Iya mah kapuk. Ya yang jemur dia yang guyur. Tapi alhamdulillah anaknya karena diguyur mulu jadi rajin. Jadi rajin ya Pak. Jadi mama bersyukur sama Allah punya bapak yang galak. Masya Allah. Galak dalam ibadah maksudnya gitu. Bener-bener. Iya mah. Pernah kakak mama yang laki-laki satu tuh nggak mau Jumatan. Diikat dibawa ke pohon bambu di pinggir kali. Bapak saya tuh galak banget soal ibadah. Jadi kalau didiemin dosa Bu Bunyana. Iya. Karena kewajiban kita mendidik anak-anak kita. Iya. Jadi 6 anak ibu kan 6 tidur semua Bu. Jadi kayak kulangnya udah ser gitu. Anaknya 6 ya, lanjut. Kayak Mama dua pakai kue selang. pancong. Pakai selang langsung gitu bisa juga ya. Iya deh kalau gitu. Mah, nanti lanjutin lagi ya, Ma ya. Boleh. Sepertinya masih banyak nih ibu-ibu yang mau nanya sama Mama, tapi kita tahan dulu karena pesan-pesan yang mau lewat berikut ini akan menyapa jamaah yang ada di rumah. Tetap bersama kami ya. Ramadan di rumah. Mama Dede.
Jamaah TV One, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, Ramadan di rumah Mama Dede. Silakan kesempatan terakhir bertanya kepada Mama. Berdiri. Silakan Ibu, satu-satu. Satu-satu disayang ibu, dua-dua disayang ayah. Ini satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ma. Ada apa? Gini, Ma, saya punya ini Nama Ibu siapa? Kisah saya ya. Nama Ibu siapa? Oh, nama saya Purnami dari Majelis Taklim Al-Huda Tangerang. Mangga, Purnami. Ya, ini saya mau tanya tentang masalah saya sendiri ya. Iya, Bu. Saya punya kakak yang udah terpisah lama, terus ketemu-ketemu sudah dewasa. Terus saya disatukan sama orang tua saya dalam satu rumah tapi beda, ada penghalang gitu ya. Nah, saya tuh nggak tahu sifat dia bagaimana karena dari dulu udah berpisah gitu. Kakaknya perempuan atau laki-laki? Kakak saya laki-laki. Oh, laki-laki. Oh iya. Nah, saya nggak tahu tabiat dia gimana. Terus dia tuh selalu ngajak ribut terus. Nah, ini saya udah mencoba mengalah gitu. Sampai saya meninggalkan rumah itu. Yang saya pertanyakan, saya di mulut itu memaafkan dia, mah. Terus berusaha baik sama dia. Tapi di hati saya tetap seperti orang kesel, mah. Marah ya. Saya minta sarannya, mah. Terima kasih, cuman itu aja, mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jangankan yang berbeda kelas, berbeda keluarga, berbeda tempat tinggal semenjak kecil. Yang serumah saja, Bu, Masya Allah. Dari orok sampai gede, sampai dikawinin serumah nih. Iya. Seibu sebapak. Ada perbedaan nggak? Ada. Seleranya berbeda. Padahal yang namanya orang tua ngasih makan sama, diomelin juga bareng, disekolahin juga sama, didoain sama, tapi tabiatnya berbeda-beda. Makanya saya selalu bilang, yang namanya saudara sekandung ibarat pisang setandan. Bentuknya sama nggak? Sama. Besarnya sama enggak? Enggak. Beda. Apalagi ini saudara sekandung dari kecil terpisah. Yang adik saya di sini, yang adik kakak saya siapa lagi? Iya. Udah jadi nih wataknya, berbeda karakter, berbeda background, berbeda pendidikan, berbeda kebiasaan, berbeda budaya di antara kakak adik nih. Serumahin. Kesel mulu, wajar. Tapi itu ujian dari Allah. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian diberikan ujian yang buruk dan yang baik sebagai cobaan buat kalian. Kepada kami kalian kembali. Maksudnya apa, Ibu? Maksudnya ujian itu ada yang buruk, ada yang baik. Ini diantaranya dia nyebelin mulu. Ngomongnya nyebelin, kelakuannya nyebelin, memandangnya nyebelin, sikapnya nyebelin. Bersabar. Wabassiris sabirin. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Masalahnya saya di mulut bilang, ya gue maafin. Normal dong, gedek hati gue. Artinya Anda sabarnya salah. Karena yang namanya orang memaafkan, Allah berfirman, Pakpu waspahu. Maafkan kesalahan dia, lapangkan dada. Kalau Anda baru papu, belum waspahu. Jadi kayak orang munafik, Ibu. Iya gue maafin. Dadanya masih dalam hatinya ya. amarah. Makanya doa Nabi Musa tadi kembali. Ya. Rabbis rohli sodri, lapangkan dadaku ya Allah. Ya Allah, berikan saya kemampuan ngadepin dia. Walau bagaimanapun dia saudara kandung saya. Kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda. Saya udah ngalah, padahal kata saya, kata dia belum tentu. Ya udah nggak apa-apa. Semoga saja ujian ini Anda bisa melewatinya. Kalau Anda lulus, Anda naik di hadapan Allah. Insya Allah keberkahan lebih banyak kepada Anda daripada kepada Amin, dia. ya Makanya ngalah. Ngalah itu bukan berarti kita kalah. Ya. Karena yang namanya orang berantem, menang jadi kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi percuma berantem juga. Tetap walaupun menang udah jadi arang, udah hitam. Nggak utuh kayu. Sama-sama rugi ya, Maya? Sama-sama rugi. Makanya mendingan ngalah, udah biarin deh. Dibilang podo, dibilang apa, udah aja. Iya. Biarin, ini bagian saya. Sabar aja. Dan yang penting sabarnya kata Mama, sabarnya adalah maafkan dan lapangkan dada. Ya. Ikhlaskan. Buat apa diberikan ujian, Ibu?
Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat yang diberikan musibah, diberikan cobaan, diberikan ujian, siapa yang terbaik amalnya. Itu amal itu yang dinilai oleh Allah. Semoga Anda bisa lulus, mengatasinya dengan baik, beramal dengan semakin baik. Baik dengan kakak Anda, walau bagaimanapun yang namanya hubungan darah sampai kiamat tidak ada habisnya. Baiklah kalau gitu Mama, terima kasih banyak ya Ma ya. Masya Allah, hari ini jamaah kita sudah kembali diingatkan oleh Mama mengenai amarah yang harus kita hilangkan dalam hati kita maupun apalagi lisan kita harus kita jaga. Nggak cuma hanya di bulan puasa aja, tapi sebenarnya amarah itu juga tidak baik apabila ada di hari-hari lainnya. Nah, untuk amarah saat puasa memang tidak membatalkan puasa, tapi perlu diingat mengurangi amalan pahala kita saat kita berpuasa. Jadi pastinya kita semua nggak mau dong pahala kita berkurang. Nah, untuk itu jangan sampai dinodai puasa kita hanya dengan amarah-amarah maupun kecil, apalagi amarah yang besar. Yuk perbanyak istighfar, baca taus, berwudu, dan juga jangan lupa untuk perbanyak berdoa pada Allah agar hati kita dilapangkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Pemirsa, juga ibu-ibu yang berbaju putih, angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami untuk marah, Rasulmu pun melarang kami untuk marah. Kuatkan iman kami ya Allah. Kendalikan amarah dengan iman, kendalikan amarah dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Kuatkan hati kami agar kami bisa melawan godaan setan yang terkutuk. Kuatkan hati kami ketika menghadapi orang yang menyebalkan. Kuatkan hati kami ketika ada orang yang memaki kami, mengejek kami, menghina kami. Dekatkan hati kami denganmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah dari hati yang paling dalam, agar engkau tanamkan ke dalam dada kami keimanan, ketakwaan, kesabaran yang tidak ada ujungnya. Karena engkau berfirman sabar tidak boleh ada habisnya sudah datang kematian. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada kepada kami. Jangan sampai kami marah, apalagi meledak-ledak sampai memalukan diri kami sendiri. Karena itu hanya perbuatan setan yang terkutuk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih ya buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah dari Majelis Talim Al Huda Tangerang yang sudah hadir di Ramadan Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di Rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.